Hai Yul, apa kabar? Baik Bu, Ibu apa kabar? Baik juga. Makasih loh telah bersedia meluangkan waktu bertemu dengan Ibu walaupun secara virtual. Yul, selama ini nilai Nak Yulas bagus loh. Tulisannya rapi. Dan pendapat-pendapat Nak Yulas di pelajaran Ibu selalu menarik. Tetapi ada nilai Nak Yulas yang sangat kecil, bahkan nol. Oh iya Bu, yang benar saja Bu. Selama ini kan nilai saya bagus terus. Saya masih punya buktinya loh Bu. Iya, benar. Tetapi dalam setiap penilaian kemampuan bekerja sama, Nak Yulas mendapat nilai nol. Gimana nih? Ya gimana mau dapat nilai bagus Bu. Orang mereka nggak mau mengajak saya. Mereka nggak pernah loh Bu mau mendengarkan pendapat saya. Kalau misalnya kita bahas ini sekarang, apa yang kira-kira Nak Yulas harapkan dari perbincangan kita ini? Harapan saya sih dapat nilai dalam kerjasama Bu, biar nilainya bagus dalam kemampuan bekerja sama. Apalagi selain itu, Nak? Nggak ada sih Bu, itu aja. Bagaimana misal dalam peningkatan kemampuan bekerja sama yang baik dalam kelompok? Apa yang Nak Yulas harapkan? Tentunya saya ingin memiliki kemampuan bekerja sama yang baik Bu dalam kelompok. Kalau saya tidak keliru, Nak Yulas berharap mendapat nilai dalam kemampuan bekerja sama, berharap memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dalam kelompok. Kira-kira ada lagi, Nak, harapannya? Ini Bu, saya juga pengen loh Bu, merasa nyaman dan senang dalam kelompok. Oke deh, seperti yang Nak Yulas tadi katakan, merasa ingin nyaman dan senang dalam kelompok. Memang selama ini seperti apa? Selama ini saya tidak nyaman Bu dengan kelompok saya. Terus? Ini Bu, saya selama ini merasa kalau pendapat-pendapat saya itu tidak pernah dihargai Bu, tidak pernah diterima oleh teman-teman satu kelompok. Bisa diceritakan lebih jauh lagi? Bu, contohnya itu seperti dalam tugas kemarin, pendapat saya kan mendapat nilai bagus. Kalau pendapat saya dipakai oleh kelompok, kan hasilnya bisa bagus Bu. Pendapat mereka dalam tugas itu bagaimana menurut Nak Yulas? Kalau menurut saya sih memang ada benarnya, tapi ada kurangnya juga Bu. Begitu. Nah, sekarang Nak Yulas kan sudah tahu pendapat mereka ada benar, ada yang kurang. Selanjutnya, apa yang kira-kira Nak Yulas lakukan? Bagaimana kalau digabung saja Bu? Jadi bisanya pun akan lebih bagus. Kekurangannya itu akan dilengkapi oleh pendapat saya Bu. Wah, ide menggabungkan itu bagus sekali, Nak. Bisa diingat apa yang Nak Yulas katakan saat itu secara spesifik pada waktu Nak Yulas itu memberikan pendapat. Contohnya, untuk pertanyaan satu, ini loh jawaban yang benar. Terus, apa pendapat mereka? Mereka menolak Bu. Mereka memberikan sanggahan terhadap pendapat saya. Oh ya? Seperti apa sanggahan mereka? Maaf Bu, saya tidak ingat. Nah, Jadi, apa yang Nak Yulas lakukan setelah mereka menyanggah? karena saya sudah terlanjur kecewa, jadi saya membuat Bu sendiri jawabannya.
Kemudian saya kumpulkan lebih dahulu. Oh iya, begitu. Nak Yulas, tadi kan Nak Yulas bilang mau menggabungkan pendapat. Kalau semisalnya Nak Yulas saat itu mendengarkan sanggahan mereka, menyampaikan kekurangan yang misal Nak Yulas temukan, dan menggabungkannya dengan pendapat Nak Yulas, bagaimana kira-kira hasilnya? Mungkin lebih bagus, Bu. Bagaimana kira-kira pendapat mereka ya terhadap hasil gabungan pendapat itu jika Nak Yulas lakukan? Mungkin mereka akan lebih senang. Oke, Nak Yulas. Nak Yulas tadi mengatakan mungkin mereka senang. Kalau benar seperti itu mereka senang, bagaimana kemudian dengan rasa tidak nyaman yang Nak Yulas katakan tadi? Tentunya kalau teman-teman senang, pasti saya akan merasa. Jadi, kalau ditarik kesimpulan, menurut pendapat Nak Yulas, apa kira-kira yang menyebabkan rasa tidak nyaman tadi? Kalau menurut pendapat saya, di awal saya tidak merasa nyaman karena pendapat saya ditolak, Bu, disanggah. Kemudian saya tidak mencoba untuk menggabungkan dan menyampaikan hasil penggabungan tersebut, dan tidak tahu kalau ada kemungkinan mereka akan menerima dan senang. Gitu. Menurut Nak Yulas sendiri, apakah teman-teman Nak Yulas itu bermaksud jahat terhadap Nak Yulas? Tentu saja tidak, Bu. Nah, bagus sekali. Nak Yulas sudah bisa berpikir positif. Terus, apa yang kira-kira akan Nak Yulas lakukan nih jika ada kelompok lagi dan peristiwa semacam itu? Kalau itu terjadi lagi, saya akan mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu, Bu. Jika pendapat saya tidak diterima atau disanggah oleh teman, saya akan mencoba, Bu, memberi pendapat untuk menggabungkan dan mengutarakan kepada mereka. Oke, jangan hanya sekedar wacana. Kapan Nak Yulas akan lakukan? Tentu saya akan lakukan jika nanti ada tugas kelompok lagi, Bu. Nah, semisal nih, coba Nak Yulas setelah digabungkan dengan pendapat teman-teman dan sudah juga Nak Yulas sampaikan, tetapi mereka masih menyanggah. Padahal Nak Yulas perlu nilai kelompok dan masih ingin pendapatnya ada dalam jawaban itu. Apa yang akan dilakukan? Saya akan mencoba menerimanya, Bu, sambil berusaha untuk memperbaiki hasil dari penggabungan tadi. Wah, bagus sekali. Apakah menurut Nak Yulas, pendapat Nak Yulas akan selalu disanggah? Sepertinya tidak, Bu. Oke, jika hal yang kita bicarakan ini sudah Anak praktekkan dan mereka senang, bagaimana kaitannya dengan rasa nyaman dan kemampuan Nak Yulas dalam bekerja sama dengan kelompok? Dan bagaimana ya tentang nilai jadinya? Saya akan merasa nyaman, Bu, dan memiliki kemampuan yang lebih meningkat dan baik dalam bekerja sama dengan kelompok. Dan tentu saya akan mendapat nilai yang bagus. Oke deh, terakhir nih, apa yang menjadi tantangan Nak Yulas dalam mewujudkan harapan? Saya harus mencoba, Bu. Oke Nak Yulas, makasih sudah mau menyampaikan permasalahannya ya Nak. Salut, bangga nih, Nak Yulas sudah bisa mencari solusi sendiri loh. Semoga lancar ya dengan rencananya. Dan mudah-mudahan ada perbaikan nanti di dalam rasa nyaman Bu Yulas di kelompoknya. Terima kasih, Bu Risa, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami.
Sama-sama Nak Yulas. Nak Yulas tim